Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Gimana Ya, kabarnya? mohon alhamdulillah baik, Bu Ririn. Bu Ririn sendiri pripun kabare? Alhamdulillah, iya alhamdulillah baik juga Bu Yuli. Ini lagi agak apa namanya flu karena mendung-mendung. Bu Yuli sehat kan? Alhamdulillah. Eh, Gimana nggih, Bu Yuli? pahami jaga Yang kesehatan bisa nggih, saya Bu Ririn bantu? ya. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya Bu Ririn nggih pada sore ini. Saya ingin sharing tentang ganjalan yang bukan masalah sih nggih, tapi sedikit ganjalan saja dalam hati saya yang butuh saya sharingkan dengan Bu Ririn agar uh, mendapat pencerahan seperti itu, Bu. Kalau tidak mengganggu waktu Bu Ririn sore ini. Tidak kok Bu, boleh monggo. Apa nanti yang bisa Bu Yuli ceritakan dan apa yang bisa nanti saya bantu? Monggo Bu, ada apa ya? Begini Bu, setelah kemarin saya membuat video untuk UKIN di PPG, setelah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, itu sudah berjalan dengan lancar, tapi ada sedikit ganjalan tentang setelah selesai mempraktekkan di kelas seperti itu Bu, tentang penerapannya ketiga diferensiasi itu. Oh, begitu. Jadi sudah mau selesai nggih nih PPG-nya ya Bu Yuli ya? Alhamdulillah Bu, pangestunipun ini sudah selesai UKIN-nya juga sudah, tinggal nunggu pengumuman. Doakan ya Bu ya, semoga lulus, lancar semuanya. Nggih, tentunya saya doakan. Terus nggih. Bagaimana ini kira-kira apa namanya? Sebelum kita lanjutkan sharing nih nggih. Kira-kira nanti apa ya yang Bu Yuli harapkan dari obrolan kita sore ini? Yeah, saya berharap setelah saya sharing dengan Bu Ririn, saya mendapat pencerahan dan merasa lega Bu, selama ini yang menjadi ganjalan di hati saya seperti itu, dan saya bisa apa ya, menentukan langkah yang akan saya ambil seperti itu. Oh iya, semoga nanti kita bisa menentukan jalan keluarnya bersama ya Bu. Monggo boleh Bu Yuli ceritakan apa yang menjadi ganjalan Bu Yuli terhadap video bikinnya kemarin. Bisa diceritakan monggo Bu Yuli. Nggih, matur nuwun, Bu. Sebelumnya sih untuk persiapan itu sudah alhamdulillah matang dan berjalan lancar semuanya ya, Bu. Untuk anak-anak, untuk media, persiapan modul ajar dan semuanya sudah saya rancang dengan menerapkan ketiga diferensiasi nggih, mencakup diferensiasi konten, proses, produk, sudah saya kelompok-kelompokkan menurut gaya belajar murid-murid. Jadi siswa sudah saya bagi ke dalam 3 kelompok, yang gaya belajar mereka auditori, mereka nanti hasil belajarnya itu atau produk diferensiasi produknya itu akan membuat menggambar sistem tata surya. Kemudian yang kelompok maaf Bu, kelompok yang visual itu nanti hasilnya menggambar tata surya. Untuk yang kelompok auditori itu nanti akan mempresentasikan tentang ciri-ciri planet. Kemudian yang kelompok kinestetis itu akan membuat simulasi sederhana tata surya dengan plastisin dan suntuk sate itu ya, dengan styrofoam, terus dibuat apa, digambar itu dengan pensil spidol putih seperti itu ya Bu. Kemudian Ya. untuk prakteknya alhamdulillah berjalan lancar dan kondusif dan juga anak-anak masuk pembelajaran yang saya ajarkan. Tapi di tengah-tengah pembelajaran pada saat mereka berkelompok membuat
produk nggih, membuat karya mereka, bukan beberapa sih ya, yang kelompok auditori dan visual itu kelihatannya pengen Bu, pengen yang kelompok kinestetis yang membuat simulasi seperti itu. Iya, Nah kan baik. saya sudah, pikir saya ingin menerapkan ketiga diferensiasi itu kan sudah, tapi ternyata, tidak protes, tapi kan dari gelagat apa ya, yang saya amati dari kedua kelompok itu, mereka memperhatikan yang kelompok kinestetis ya, yang membuat simulasi tadi. Setelah selesai pembelajaran, saya berpikir begini Bu, apa kira-kira ya, bagaimana ya? Apa harus menerapkan ketiga diferensiasi seperti itu, ataukah bagaimana? Masih jadi ganjalan seperti itu, bukan masalah sih nggih, tapi ini lebih ke anak saja, anaknya kok pengen gitu loh ya. Untuk sistem dan penerapannya sih nggak masalah, sudah kondusif, sudah bagus, anak-anak juga sudah menyerap pembelajarannya seperti itu Bu. Menurut Bu Iya, Aziza. baik. Oke, saya mengerti ya Bu, betul bagaimana tuh rasanya ketika kita sudah merencanakan suatu pembelajaran yang kita tuh sudah siapkan dengan baik ya Bu, kemudian ada yang tidak berjalan sesuai harapan, itu mungkin karena siswa itu terkadang di eksekusinya memiliki ide yang berbeda lagi, tiba-tiba muncul ide yang berbeda dengan melihat pekerjaannya temannya yang terlihat lebih menarik, kemudian lebih asik, dan kelompok kita itu cuman menggambar saja atau hanya mempresentasikan. Kemudian saya lihat itu Bu Yuli juga sudah menerapkan pembelajaran diferensiasinya itu sudah mengakomodir kebutuhan siswa nggih, karena ini sedikit merefleksi, Bu Yuli sudah menerapkan asesmen diagnostik di awal sesuai kebutuhan belajar mereka ya Bu ya. Nah, Ya, Bu. jadi tapi pada eksekusinya responnya dari siswa kelompok lain itu kurang antusias dan lebih tertarik gitu ya Bu dengan produk dari kelompok lain. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Apa mungkin gini ya, saya berpikir juga, apa mungkin ini hanya karena tema tertentu nggih, karena tema tata surya kan paling menarik kan hasil produknya di kelompok kinestetis ya, mungkin seperti itu. Iya Bu, bisa jadi seperti itu karena ada sesuatu yang ditampilkan gitu loh. Kalau dengan mereka di kelompoknya kinestetik tuh asik menyusun dari apa ya Bu? Dari plastisin nggih? Atau dari apa yang Ya, dari kinestetik? Ya, Plastisin dari Bu. seperti bermain. Jadi kan mereka belajar namun Bu. dengan cara bermain. Untuk tema tata surya mereka jadi membentuk planet-planetnya itu dari plastisin gitu ya Bu ya. Kemudian Ya. yang Bu Yuli khawatirkan itu kalau boleh saya tahu nih, apakah akan menerapkan pembelajaran diferensiasi ke depannya dengan tetap menggunakan tema tata surya lagi, atau Bu Yuli menginginkan pembelajaran diferensiasi dengan tema yang berbeda ya Bu? Ya, tentunya saya akan berusaha nggih setelah kita mendapat pembelajaran di pendidikan guru penggerak tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk semua mata pelajaran, tidak hanya tata surya nggih, akan saya coba tidak sebisa mungkin ya, semaksimal mungkin untuk dengan cara berdiferensiasi Bu. Ternyata setelah diterapkan itu memang anak-anak asyik. Cuma yang ini pengalaman saya di tata surya ini kok ada anak sing seperti itu. Saya melihat melalui pengamatan saya, mereka tidak protes tapi ya bisa membaca nggih anak-anak kecil kok lirak-lirik ke yang kinestetis gitu loh.
Nggih. Ya, Kalau kemarin oke, yang potong ya. nangka gerak itu juga tidak menimbulkan kecemburuan seperti itu. Iya, tadi Bu Yuli juga sudah menyampaikan bahwa ingin melaksanakan pembelajaran diferensiasi untuk tema yang berbeda ya Bu ya. Iya. Kemudian yang ingin saya tahu mungkin apa sih yang dibutuhkan untuk mencapai keinginan Bu Yuli tersebut atau mungkin yang bisa Bu Yuli lakukan dalam waktu dekat ini? Alhamdulillah, kemudian dengan adanya ganjalan saya seperti ini, kemarin waktu PI itu dari Pak PP nggih, dari Pak PP saya, itu kebetulan saya sharing dan mendapatkan pembelajaran juga. Ternyata kalau kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tidak harus ketiga-tiganya, Bu. Tidak harus konten proses produk itu mencakup semua. Boleh 2 ya syukur-syukur 3 seperti itu, Bu. Saya dapat, ilmu dan masukan. Sekarang ya agak gamblang tapi ya itu tadi ganjalan ya mau baiknya bagaimana. Nah, yang saya harapkan kan ketiga-tiganya ya, Bu, ya, biar ya pengennya sih ya Maksimal baik gitu. gitu nggih. Ya maksimal, Oke. pengennya seperti itu. Iya, Bu. Oke, jadi saya sependapat kalau yang disampaikan sama Pak Sigit ya Bu ya, tidak selalu kalau Ya, diferensiasi itu harus, oke, tidak selalu kalau diferensiasi itu harus memuat apa namanya, memuat semua aspek, baik itu proses, terus konten dan produk. Kemudian dalam setiap pembelajaran diferensiasi itu karena bersifat fleksibel dan itu dapat disesuaikan lah dengan kebutuhan serta kondisi kita dari ya. siswa maupun dari gurunya. Kalau boleh saya sharing nih, yang terpenting itu tujuan pembelajarannya, Bu. Aspek mana yang paling relevan nantinya di tujuan pembelajaran, baik dari misalnya tujuan pembelajarannya untuk meningkatkan pemahaman konsep, Bu Yuli bisa menggunakan diferensiasinya mungkin di konten sebagai fokus utamanya. Oke, kemudian tujuan pembelajarannya untuk mendorong kreativitas seperti tadi. Diferensiasi yang dipakai diferensiasi produk. Jadi kita bisa memulai dari yang kecil saja, Bu, tidak perlu langsung melakukan diferensiasi pada semua aspek dalam satu kali pembelajaran itu. Kalaupun kita sebagai guru ingin memaksimalkan memaksimalkan pembelajaran diferensiasi, memasukkan semua aspek itu sah-sah saja jika kita mampu. Tapi di dalam lapangan tentunya kita nanti itu ya Bu ya ada Iya, kendala, Bu. ada hambatan. Salah satunya Hmm. ya dari respon respon peserta Iya, didik kita itu. Nah, nggih. Iya, jadi Bu. kita bisa memulainya dari aspek yang kita paling rasa paling mudah gitu ya Bu ya. Iya, Bu Ririn. Kemudian nih, tadi Bu Yuli juga menceritakan ya bahwa di pembelajaran Bu Yuli yang akan datang juga ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi itu. Eh, Dukungan seperti apa sih yang Bu Yuli harapkan dari sekolah mungkin atau dari orang tua mungkin? Tentunya dukungan dari semua pihak ya, Bu, ya. Dari sekolah juga, mendukung, rekan sejawat dan semuanya, tentunya juga orang tua nggih, eee, kita bisa, memantau atau memberi pengarahan ke orang tua nih lewat WA Group, kalau sekarang itu, pembelajarannya seperti ini, begitu. Ya kan kadang ada orang tua yang protes juga ya, Bu, ya, "Ini kok anakku sekarang kok senengnya gambar terus?" Ya kan sekarang juga diterangkan seperti itu, agar mereka juga tahu pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu, Bu. Iya betul. Kita harus memahamkan orang tua di awal ya bahwa di Mmm, kurikulum Merdeka ini tuh ada yang namanya pembelajaran diferensiasi yang mana itu salah satu langkah yang bisa kita ambil sebagai guru ya Bu untuk memenuhi kebutuhan mereka peserta didik kita yang unik dan berbeda.
Bu Yuli, kira-kira kapan nih akan Ibu praktekkan ini pembelajaran diferensiasi ke depan? Ya, secepatnya ini setelah saya sharing dengan Bu Ririn, saya akan perbaiki RPP saya, RPP maaf, modul ajar ya, modul ajar saya agar tidak selalu juga menyesuaikan kebutuhan ya, tidak harus memuat 3 diferensiasi tadi nggih. Seperti itu Bu, kemudian akan langsung saya praktekkan sesuai dengan tema-tema yang berjalan di semester ini, seperti itu. Baik, semoga apa yang kita obrolkan sore ini tadi dapat membantu Bu Yuli lebih memantapkan rencana Bu Yuli nggih. Semoga rencana yang sudah dirancang pada waktu eksekusinya nanti berjalan lancar. Kemudian ini Bu Yuli sedang menunggu hasil UP dan UK-nya PPG nggih. Semoga mendapatkan hasil ya seperti yang Bu Yuli harapkan. Kemudian saya tunggu nih Bu cerita selanjutnya nanti terkait bagaimana hasilnya ya. Bu Yuli sudah menerapkan pembelajaran diferensiasinya yang apa nih yang mau diterapkan karena kan kalau tidak memungkinkan yang ketiga aspek kan nanti Bu Yuli bakal memilih mungkin salah satunya. Nah, cerita serunya nih dari peserta didiknya Bu Yuli saya tunggu nggih. Ya, terima kasih ya Bu Ririn. Saya jadi lega sekarang, tidak bingung lagi nggih, tidak memaksakan harus menerapkan ketiga diferensiasi itu nggih. Terima kasih ya Bu Ririn atas Iya pencerahannya. betul, kita tidak usah memaksakan seperti itu. Semoga kita diberi kelancaran dan bisa membersamai peserta didik kita, memenuhi semua kebutuhan mereka dengan cara diferensiasi. Saya juga terima kasih sama Bu Yuli sudah mau sharing dengan saya. Ke depan juga mungkin saya akan mempraktekkan juga nih. Saya tidak harus memasukkan 3 aspek dalam diferensiasi saya jadi punya gambaran baru. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Yuli. Bagaimana nih? Masih ada yang perlu kita sharingkan lagi sore ini, Bu? Sudah cukup Bu, terima kasih banyak. Saya sudah lega. Maaf mengganggu waktu Bu Ririn sore ini nggih. Ya Bu, nggak apa-apa, tidak mengganggu kok.